Tuhan bersamamu. dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai dia menemukannya? Kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkan domba itu di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang yang bertobat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kerahiman Allah akan selalu menjadi inti pewartaan gereja. Allah selalu menunggu pertobatan dari anak-anaknya. Siapa saja itu yang ditunggu oleh Tuhan? Yang pertama adalah yang belum dibaptis, supaya bertobat, kemudian mau beriman kepada Tuhan, dan kemudian mau dibaptis. Itu yang pertama, kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua yang ditunggu oleh Tuhan pertobatannya adalah yang sudah dibaptis. Tetap orang Katolik, rajin ke gereja, setia kepada Tuhan, tapi ternyata masih sering melakukan dosa. Tuhan ingin menunggu kita semua ini untuk bertobat dan melakukan hal-hal yang benar dan kudus. Walaupun kita tetap rajin ke gereja, kita termasuk kelompok yang ditunggu, kelompok domba yang hilang, yang ditunggu pertobatannya. Kelompok yang ketiga adalah mereka yang sudah dibaptis, tapi sekarang lama nggak ke gereja. Bahkan bisa jadi mereka ini murtad sudahan. Mungkin bisa jadi dia pindah agama. Maka Tuhan juga menunggu anak-anaknya ini untuk bertobat dan kembali kepada pangkuan gereja Katolik. Saudara-saudari yang terkasih, saya sebagai imam, dalam pewartaan saya pun tidak pernah berani untuk menghakimi orang lain. Karena kita sama-sama pendosa. Kita tidak berhak. Karena apa? Karena justru Tuhan menunggu siapapun untuk bertobat. Justru menjadi tugas kita adalah kita mencari yang hilang tadi, mengajak untuk kembali ke gereja, bukan malah menghakimi. Karena apa? Karena semuanya adalah domba-domba milik Tuhan.
Kita sama sekali tidak punya hak untuk menghakimi orang lain. Siapapun itu. Sehebat-hebatnya kita tidak pernah punya hak untuk menghakimi. Karena bisa jadi ketika kita menghakimi, kita malah menjadi pendosanya. Malah menjadi domba yang hilang tadi ketika kita merasa paling suci. Ketika kita merasa paling benar, lalu kemudian kita menghakimi orang lain, menggosipin orang lain, memfitnah orang lain. Bahkan mungkin kita marah-marah sama orang lain. Justru pada saat itulah kita malah menjadi domba yang hilang tadi. Karena kita juga melakukan dosa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hidup kita adalah suatu perjuangan untuk terus-menerus bertobat. Ketika Allah masih memberikan pada kita rahmat kehidupan, ini adalah suatu kesempatan bagi kita untuk hidup dalam pertobatan, menjadi pribadi-pribadi yang semakin lebih baik. Karena itu pada hari raya hati Yesus yang Maha Kudus ini adalah panggilan bagi kita semua supaya kita bertobat dari segala dosa apapun yang kita lakukan, sehingga dengan demikian ketika kita mau bertobat, katakan dalam Injil, akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, dan semoga satu orang ini adalah kita. Ketika kita bertobat, maka ada sukacita dalam kerajaan surga.